Oke Om, hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, Steffi Burase. Steffi Burase yang sangat fenomenal. Drop it. Iya, dia fenomenal banget. Kenapa? Belakangan ini udah hampir setahun yang lalu ya. Iya. Itu sempat 2 tahun. 2 tahun yang lalu itu tahun. di mana-mana media pasti muncul Steffi Burase. Mau koran politik, hiburan muncul semua. Betul? Betul. Oke, itu setelah itu menghilang apa? Nggak menghilang sih sebenarnya, tetap aktif, Aktif. cuman menghilang dari layar kaca. layar kaca. Sibuk dengan bisnis rumahan. Oh. Tapi memang waktu itu memang ini boleh sekali kasih sedikit soal dulu ya. Hah? Artinya kenapa sih sampai Steffi itu bisa nyangkut ke urusan ranah-ranah politik? Ya, aku nggak tahu sih kalau misalnya dulu kan sebenarnya sama Om Jara juga dulu sempet di entertain kan, kita Iya. bareng-bareng kan. Tapi ternyata kan memang passion aku tuh lebih banyak ya karena background aku dari pramugari, terus aku lebih mencintai pariwisata, aku punya beberapa passion juga, ada cita-cita yang mati-mati mau aku wujudkan sampai akhirnya aku mulai fokus ke promosi Indonesia. Nah, otomatis kan aku berhubungan banyak dengan pemerintahan saat itu, dan memang misi utama aku tuh sebenarnya lebih banyak mengangkat produk-produk lokal ke internasional. Karena saat itu aku pribadi berpikiran sebagai orang awam nih ya, aku berpikir bahwa produk orang luar sana, Eropa, Amerika, mereka itu sangat menghargai yang namanya handmade. Jadi handmade, kalau kita di Indonesia kan yang justru yang handmade itu ini barang apaan sih gitu kan. Nah sementara kalau misalkan kayak kita di Eropa, untuk sebuah sapu tangan asal itu ada sentuhan tangan manusia itu harganya bisa mahal banget. Masa? Jadi berbekal itu, jadi aku pengen banget aku bisa ngangkat, aku tuh tenun kan. Jadi kayak gimana sih, karena aku udah pernah riset sendiri loh Om Jana. Waktu itu aku ke NTT dan nenek-nenek usia 84 tahun dan dia sudah menenun sejak 7 tahun. Dan aku tanya satu kain tenun yang paling lama dia bikin tuh bisa berapa lama, 1,5 tahun. Dan aku tanya dihargai berapa, 7 juta. Itu handmade ya? Iya, itu handmade. Nah, dari berbekal dari itu aku udah mulai tuh berangkat keluar, aku mau lebih banyak duta-duta besar di luar, memperluas link aku, kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Pokoknya sampai akhirnya aku nggak sengaja ketemu sama suami aku sekarang tuh, yang kebetulan di ranah politik. Akhirnya nyangkut situ ya? Yes. Kenapa sih gitu sampai seret-seret kayak gitu? Padahal kan Steffi kan bukan orang yang memang doyan politik ya. Iya. Steffi adalah orang yang dia energik, dia maraton lah, dia inilah itulah, dia traveling lah. Mungkin karena waktu itu saya buta politik banget ya. Bukan buta sih sebenarnya, lebih ke don't care. Pokoknya apapun yang berbau politik aku udah memasang tembok, aku nggak mau tahu. Karena menurut aku itu dunia yang sama sekali sulit untuk menentukan black and white-nya kan. Dan aku nggak suka, dan aku selalu keluar dari lingkungan yang menurut aku itu tidak akan nyaman buat aku. Salahnya aku adalah tidak mempertimbangkan saya ini menikah dengan siapa sih sebenarnya gitu kan. Ini kan seorang pejabat negara, which is partai pula, politik, komandan GAM segala macam kan, panglima gitu. Jadi nggak kepikiran sampai sejauh itu. Dulu tuh pikiran itu simpel sekali, seorang janda berkarir kemana-mana, ada di kalangan pejabat dan orang-orang tinggi, capek kan karena kayak kena fitnah mulu, membuat juga istri-istri mereka mungkin tidak nyaman. Ya intinya mungkin lebih baik saya bersuami, suami jadi istri kedua supaya tidak terlalu fokus mengurus keluarga, jadi tetap bisa berkarir tapi kemana-mana orang tahu ini istri orang gitu kan. Nah tapi ternyata di luar pertimbangan yang sesimpel itu ternyata ada juga yang lebih besar di sana, bahwa suami ini siapa gitu. Nah akhirnya ya mungkin karena musuh politik beliau juga banyak dan segala macam, dan selama ini juga tidak punya celah ya, kebetulan ada si istri muda ini telah menjadi pintu masuk. Oh, kayak gitu. Itu yang awal-awalnya. Iya. Pertemuan dengan abang tuh gimana cerita coba? Ini menarik ya, menarik ya. Apa nama Steffi yang ke sana, yang ke Aceh itu emang tahu di mana? Enggak, itulah jodoh ya, qadarullah, masya Allah. Jadi dulu saya sempat berpikiran kalau mungkin jodoh saya akan ada di orang asing.
karena kan saya ke Jakarta. Emang lihat asing atau Enggak pernah. Cuman kalau ngelihat ruang lingkup kehidupan saat itu lebih banyak keluar dan tiap hari itu berhubungan sama orang luar. Kayaknya memang bakal sempat banyak yang bilang kayaknya bakal dapat jodoh orang luar gitu. Jadi waktu itu mikirin jodoh pun sebenarnya enggak gitu kan. Udah ketahuan tuh nggak mau nikah, udah pengen fokus banget ke karir. Nah ternyata malah nggak sengaja ketemu si suami yang sekarang tuh di Moskow, di Rusia pas lagi festival Indonesia. Jadi emang nggak janjian gitu? Sama sekali enggak, dan juga nggak ada yang kenalin, nggak sengaja ketemu kan kita semua rombongan Oke, di Moskow Indonesia. itu acara apa? Festival Indonesia. Festival Indonesia itu kamu bawa apa gitu? Bawa produk apa? Waktu itu aku bawa banyak sekali produk tenun dan juga memang sekaligus ada meeting dengan dubes di Moskow untuk masalah mempromosikan Indonesian tekstil Indonesia tenun. Nah, pengen bikin fashion show di sana. Nah, tapi kita mau ngajak kerjasama kedutaannya. Karena aku sudah melobi 12 negara sebelumnya. Dan itu kalau nggak salah negara ke-13 yang aku kunjungin, dubes-dubesnya ya. Kayak gitu dan Di situ lah ketemu sama Moskow itu. Dan itu ketemunya juga bentar banget. Jadi nggak ada apa-apa kepikiran apa-apa pun enggak. Cuman sempat di lobby sama beliau bantu bisa nggak untuk fokus ke Aceh, bantu memperbaiki nama Aceh kan. Bantu memperbaiki nama Aceh itu dari promosi pariwisata. Promosi pariwisata, iya. Jadi duta Aceh lah ya, duta pariwisata. Mungkin bukan duta Aceh, lebih tepatnya PR kali ya. Waktu ditawarin, aku bilang biar aku selesaiin dulu beberapa proyek-proyek yang sudah aku buat. Jadi waktu itu ditariknya, ya udah kalau gitu tolong bantu program yang mereka yang sudah berjalan. Waktu itu Sel Sabang ya udah tolong bantu pegangin promosiin Sel Sabang di Jakarta. Nah jadi saya sempat buat pertama kali Aceh tampil di Jakarta dan itu benar-benar crowdnya lumayan ya, benar-benar positif banget lah pokoknya respon masyarakat. Itu waktu kita bikin Sel Sabang di depan Efek Sudirman itu Road to Sel Sabang, kita bikin kayak fun run gitu dan 1.000 orang waktu itu hadir dan tuh semuanya pada kaget, Aceh gitu kan ya. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak aku tuh ada kayak kebanggaan tersendiri akhirnya ada sesuatu yang positif yang didengar oleh orang-orang. Belum lagi kopi Aceh di situ kan berderet semua dan semua orang bisa minum kopi Aceh gratis. Akhirnya itu dia sama abang udah gitu? Iya, jadi abis itu dia ngebujuk aku untuk fokus dulu ke Aceh, paling nggak setahun aja buatin program-program untuk Aceh. Nanti setelahnya insya Allah dia akan bantu aku untuk kejar mimpi-mimpi aku yang promosiin, yang mengangkat, memperbaiki ibarat kata si kehidupan para penenun ini. Itu kan ideal impian kamu. Iya itu impian aku. Nah nikah itu karena aku nggak tahu kalau ternyata sebenarnya kalau menurut pengakuan beliau udah naksir, whatever lah. Itu prosesnya juga panjang tuh. Kayak ini gubernur tapi kok tiap hari ada di sini gitu kan. Jadi kayak pas aku lagi kerja di mana dia bisa habis kerja tiba-tiba nongol, Ya nggak tahu lah pokoknya dari yang kayak apaan sih gue ini kan datang kerja secara profesional. Di mana, di Jakarta atau di Aceh? Entah di Jakarta, entah di Aceh, dimanapun. Selalu ada itu ya? Iya, bahkan tiba-tiba aku tuh dapat job di satu negara yang ternyata kebetulan ada pemerintahan Aceh juga. Jadi entahlah ya, kayak seperti sudah diatur dan segala macam, I don't know ya. Tapi yang itu aku bilang yang pasti, aku sama suami yang sekarang itu benar-benar 100% tuh kadarullah. Karena Allah. Karena Allah ya. Tidak ada tujuan maksud apa-apa misalnya, gila ini orang tajir nih, gua harus rasain gitu. Enggak ya, gua harus dapetin ini gitu kan. Kalau kayak gitu mah aku udah ngambilin dari luar yang jelas-jelas uangnya banyak, bukan orang pemerintahan. Berarti abang uangnya banyak tadi. Kenapa? Tadi kan berarti abangnya uangnya banyak. Kata orang-orang sih banyak, tapi gua nggak pernah lihat. Gitu ya. Oke, terus setelah proses itu langsung menikah atau memang ada jeda cukup lama tuh? Lumayan. Berapa bulan ya? Karena kan beliau berkali-kali ngelamar. Cuman tolak juga. Iya, mungkin kalau tolak terlalu kasar ya. Cuman kayak ngerasa kayak apaan sih, lo kan udah punya bini gitu kan, udah gitu gue lebih pantas jadi anak lo, udah kayak gitu lah pokoknya. Tapi ya sampai suka diolok-olokin juga sama teman-teman gitu.
jangan terlalu benci, terlalu suka loh kayak gitu ya. Tapi itu kembali lagi Allah maha membolak-balikan hati. Sama satu hal sih apa ya, dia berani ke orang tua dengan jabatan dia, dan dia tahu sebenarnya resikonya apa gitu ya. Untuk seorang pejabat negara punya istri lebih dari satu, tapi ternyata dia serius, dan dari awal juga udah bilang resikonya besar. Dan karena sejak awal memang aku tidak pernah punya niat untuk istri yang disembunyikan kan. Oke, waktu itu kamu syaratnya apa? Minta disembunyikan apa minta di Oh expose? enggak minta apa-apa, tidak minta antaran sepeser pun, tidak ada pemberian apa-apa juga ke orang tua sepeser pun, tidak ada apa-apa. Saya cuma minta syarat satu, saya tidak mau jadi istri simpanan. Drop it.